Perjalanan spiritual dalam tasawuf, menghubungkan baik dan buruk melalui ajaran Al-Ghazali, Ramlan Tuanku Guru, dan Majelis Raso Tiang Putih Halakoh. Dalam kajian tasawuf, terutama yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, kehidupan manusia tidak terlepas dari dualitas baik dan buruk yang datang sebagai bagian dari takdir Tuhan. Al-Ghazali mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah sarana untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bagaimana kita merespons ujian, baik berupa kesenangan atau kesulitan, adalah refleksi dari kualitas hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ramlan Tuanku Guru, dalam penjelasannya, menyambungkan konsep ini dengan cara yang penuh rasa mendalam. Beliau menggambarkan bahwa baik dan buruk bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling terkait dalam jalan spiritual yang harus ditempuh oleh setiap individu. Sebagai manusia, kita sering melihat kehidupan hanya dari sisi lahiriah, padahal setiap peristiwa adalah jendela untuk memahami hakikat Tuhan yang lebih dalam. Dalam tasawuf, ujian hidup, baik yang tampak sebagai kebahagiaan ataupun penderitaan, merupakan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara menyucikan hati, sabar, dan tawakal. Dalam setiap keadaan, Allah menghendaki kita untuk terus mencarinya, untuk mengerti bahwa kebaikan dan keburukan yang datang kepada kita sesungguhnya adalah caranya untuk memurnikan jiwa dan menghubungkan kita lebih erat dengannya. Melalui rasa yang mendalam, seseorang akan merasakan setiap kejadian bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang membawa pada kedalaman spiritual. Oleh karena itu, baik dan buruk yang menimpa kehidupan kita tidak lagi dipandang sebagai kebetulan atau peristiwa yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari sebuah hikmah besar yang mengarah pada kedamaian batin dan penghayatan yang lebih dalam terhadap Tuhan. Majelis Raso Tiang Putih Halakoh, dalam konteks ajaran tasawuf, adalah sebuah wadah yang menghimpun para pencari kebenaran untuk mendalami perjalanan spiritual menuju Tuhan. Hal ini sangat relevan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Ghazali dan pandangan Ramlan Tuanku Guru, di mana kehidupan dengan segala suka dan dukanya dianggap sebagai proses pembersihan jiwa tazkiyah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam halakoh Majelis Raso Tiang Putih, setiap anggota diajak untuk merasakan betapa baik dan buruk yang terjadi dalam kehidupan bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Dalam suasana kebersamaan dan rasa yang mendalam, mereka memahami bahwa segala ujian, baik dalam bentuk nikmat atau cobaan, adalah manifestasi dari kehendak Tuhan yang mendidik hati untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Ramlan Tuanku Guru dalam ajarannya, yang sangat mendalam dan penuh rasa, mengajarkan bahwa halakoh ini bukan sekadar tempat untuk berkumpul, tetapi menjadi ruang di mana setiap individu bisa menggali makna kehidupan melalui penghayatan spiritual yang lebih dalam. Dalam halakoh tersebut, para murid belajar untuk menyatukan hati dengan keikhlasan, menerima segala ketentuan Tuhan, dan menghilangkan pandangan sempit terhadap baik dan buruk. Sebagai bagian dari perjalanan ini, setiap ujian, baik yang terasa ringan ataupun berat, dihadirkan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa semuanya adalah caranya untuk menghubungkan kita dengannya dalam rasa yang lebih mendalam. Sebagaimana Al-Ghazali mengajarkan pentingnya ketulusan dan ketenangan dalam menerima takdir, Majelis Raso Tiang Putih Halakoh menjadi tempat untuk mengasah jiwa agar lebih peka terhadap kebesaran Allah, dengan selalu mencari hikmah dalam setiap peristiwa yang datang, baik yang tampak sebagai nikmat atau ujian. Pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya lebih bersifat interpretasi dari konsep-konsep tasawuf Al-Ghazali dan pandangan Ramlan Tuanku Guru dalam kaitannya dengan Majelis Raso Tiang Putih Halakoh. Sumber-sumber utama yang relevan untuk memahami konteks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, ini adalah karya monumental Al-Ghazali yang membahas berbagai aspek tasawuf dan spiritualitas dalam Islam. Di dalamnya, Al-Ghazali menjelaskan tentang konsep takdir, ujian hidup, dan pentingnya menerima baik dan buruk sebagai bagian dari jalan spiritual menuju Tuhan. 2. Ramlan Tuanku Guru, pandangan Ramlan Tuanku Guru tidak selalu tertulis dalam buku tertentu yang dikenal luas, namun ajaran beliau banyak disampaikan melalui ceramah dan halakoh. Beliau menekankan pentingnya hati yang ikhlas dalam menerima setiap peristiwa hidup sebagai cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kajian lebih lanjut, biasanya referensi bisa ditemukan dalam berbagai forum diskusi atau rekaman ceramah yang disampaikan oleh beliau dalam majelis-majelis halakoh. 3. Majelis Raso Tiang Putih, sebagai bagian dari kelompok atau komunitas yang mempraktikkan ajaran tasawuf,
Halaqah ini biasanya mengacu pada metode pembelajaran spiritual yang dilakukan secara langsung dalam pertemuan kelompok, di mana ajaran-ajaran tasawuf dipraktikkan dan diajarkan. Referensi langsung dari halaqah ini bisa ditemukan dalam dokumentasi kegiatan atau khutbah yang dibagikan oleh para guru dan pembimbing halaqah tersebut. Jika Anda mencari sumber-sumber lebih lanjut tentang kajian ini, Anda bisa mengakses karya-karya Al-Ghazali, mendengarkan ceramah Ramlan Tuanku Guru, atau mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Raso Tiang Putih. Tagar Perjalanan Spiritual, Tagar Tasawuf, Tagar Al-Ghazali, Tagar Ramlan Tuanku Guru, Tagar Majelis Raso Tiang Putih, Tagar Halaqah, Tagar Baik dan Buruk, Tagar Kehidupan Spiritual, Tagar Tazkiyah, Tagar Kedekatan dengan Tuhan, Tagar Sabar Tawakal, Tagar Hikmah dalam Ujian, Tagar Pembersihan Jiwa, Tagar Kebersamaan Spiritual, Tagar Ketenangan Batin, Tagar Penghayatan Tasawuf.